Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Melani dari kelas XI IPS. Saya di sini akan membahas tentang tugas portofolio ekonomi tentang akuntansi. Pengertian akuntansi. Sejarah dan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Sejarah ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Perkembangan awalnya adalah pada Mesopotamia kuno dan terkait erat dengan perkembangan dalam penulisan, perhitungan, dan sistem uang. Proses dalam akuntansi. Mencatat adalah proses pertama dan terpenting dalam sebuah proses akuntansi adalah pencatatan berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan. Ini juga dapat disebut sebagai pembukaan, yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Berikut adalah 3 tahap pencatatan transaksi keuangan. 1. Menggunakan sistem yang akan membantu Anda dalam mengelola catatan keuangan. 2. Melacak transaksi keuangan secara terperinci. 3. Menggabungkan laporan untuk menyajikan dalam satu set pada akhir laporan keuangan. Meringkas adalah data mentah, umumnya merupakan hasil pencatatan transaksi. Namun, data mentah ini tidak terlalu penting bagi organisasi. Data mentah tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah kerja seseorang akuntan membagi data mentah ini menjadi beberapa kategori dan menerjemahkannya. Jadi setelah melakukan pencatatan transaksi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan meringkas. Pelaporan urusan di perusahaan adalah sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Pemilik bisnis harus tahu tentang berbagai operasi yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemilik menerima laporan keuangan. Mereka menerima laporan ini setiap bulanan, 3 bulanan, dan laporan tahunan yang merangkum semua kinerja mereka. Menganalisa. Pada akhirnya, menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah Anda lakukan. Setelah merekam dan ringkasan, sangat penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Manajemen bertanggung jawab untuk memeriksa poin positif dan negatif. Oleh karena itu, untuk menganalisis semua ini, akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan, membandingkan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya satu sama lain untuk menentukan dan menganalisis kinerja, mengambil keputusan, dan membuat pertumbuhan suatu organisasi bisnis. Dasar-dasar akuntansi. Dalam mempelajari akuntansi harus mengerti tentang istilah aloe. Jangan bingung, ini bukan nama tanaman. Aloe adalah istilah yang memiliki peran penting dalam dunia akuntansi dan pemahaman tentang seluruh pengertiannya. Berikut adalah pengertian dari aloe. A. Aset atau aset. L. Liabilities atau kewajiban. O. Owner's equity atau ekuitas pemilik. Ini adalah salah satu konsep dasar dalam akuntansi. Persamaan dasar akuntansi juga berlaku seperti ini. Aset
sama dengan kewajiban tambah ekuitas pemilik. Arti dari setiap istilah yang ada terdapat pada awal. Aset adalah barang-barang milik Anda dan Anda adalah pemiliknya. Barang-barang ini sesuai dengan nilai dan dapat memberi Anda uang sebagai imbalannya. Contoh aset adalah mobil, rumah, dan lain-lain. Liabilities. Apapun yang Anda miliki adalah kewajiban. Bahkan pinjaman yang Anda ambil dari bank untuk membeli segala jenis aset adalah kewajiban. Owner's equity adalah jumlah total uang tunai yang diinvestasikan seseorang dalam suatu organisasi adalah ekuitas pemilik. Investasi yang dilakukan tidak selalu berupa uang, bisa saja dalam bentuk stok produk juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.